Ya, kita ini mau makan malam meskipun makan malamnya belum siap. Sambil nunggu makan malam kita ngobrol-ngobrol. Ini ada kabar burung ini. Asik dong ini. Biasanya minum kopi, sekarang makan malam ya. Iyalah, karena kalau lapar kita mesti makan. Iya. Tergantung waktu. Ini kan waktu malam ini. Oh gimana Ya. sih? Dan demokrasi itu juga perut harus kenyang. Oh iya, kalau Ya. enggak revolusi. Nah, kalau enggak revolusi. Bisa revolusi. Betul. Iya. Jadi cocok itu. Apa yang mau dengar hari-hari ini Bas? demokrasi dan kesejahteraan itu dengan kenyang perut itu nggak boleh dipisahkan. Ini hanya biasanya kenyang perut, lalu demokrasi diabaikan. Jangan hanya demokrasi, perut lapar, itu nggak boleh. Betul, sehat jasmani, sehat Sehat rohani. rohani. Kan? Bas, biasanya dirimu itu punya banyak kabar-kabar burung ya. Iya, ini ada Orang- kabar. Orang dalam. Ah, Ordal ini. ini ada kabar burung begini. Konon, ini saya pakai konon ya. Konon, Pak Jokowi ini beberapa kali pengen ketemu Ibu Mega. Oh, oke. Ini berarti serius karena agak bisik-bisik dia ini. Ini konon. Gimana sih? Nah, menariknya ini setiap kali Pak Jokowi minta pengen ketemu Ibu Mega menolak. Oh menolak. Lalu kemudian salah satu petinggi Gerindra itu dia seperti membuka peluang untuk bangun komunikasi dengan PDIP. Jadi ini seperti gayung bersambut nih. Untuk pertemuan itu. Nah ini gimana, Bung Rey mencermati kabar burung ini? Ya tentu kita belum bisa mengkonfirmasi karena saya kira akan sulit juga untuk membuktikan apakah peristiwa itu terjadi. Kalaupun ada kan paling sesama beberapa orang ya yang mengetahui itu gitu. Cuman kalau kita membuat semacam pengandaian, saya kira ada dua tujuan yang hendak dicapai lah dari kalau kemungkinan pertemuan itu ada gitu ya. Maksudnya kenapa dua tujuan kenapa Jokowi ingin ketemu Mega? Ya, target pertama karena ini kan bukan peristiwa baru, Bas. Kan sebelumnya juga petinggi Gerindra udah menyebut ya sedang membuka komunikasi dengan 03 kan gitu ya. Kalau itu memang sudah terkonfirmasi karena itu sudah muncul di media. Jadi bagian dari itu jangan-jangan itu. Iya, makanya kan artinya koalisi 02 tentu di dalamnya dalam bacaan kita termasuk di dalamnya Pak Jokowi memang tengah berusaha untuk ya berkomunikasi dengan 03 gitu. Nah, saya melihat dua tujuan tuh. Tujuan pertama untuk bekerja sama bagaimana caranya supaya elektabilitas 02 lah khususnya ya bisa didongkrak sedemikian rupa gitu dengan mengajak 03 ini terlibat. Pikiran ini kan bukan pikiran baru karena sebelumnya misalnya sering kita mendengar agar pemilih-pemilih di 03 itu sudahlah ya lebih baik pilih aja yang 02 karena suara Anda sia-sia, kata dia kan. Ya. Ada kampanye yang begitu tuh kan. Ya. Suara Anda udah sia-sia lah, lebih baik pilih lagi 03 gitu kan. Nah, mungkin mau menyatukan suara 02 dengan 03 gitu. Kalau ingin mendongkrak suara 02 berarti sudah nggak yakin lagi bahwa dia akan menang. Tunggu dulu. Kan, ini kan dugaannya Tunggu dulu. Nanti kita ke situ, ya kan? Nanti kan sebab kenapa itu kan ada nanti pertanyaannya ya. Yeah. Nah, yang kedua adalah apa kira-kira target yang mau dicapai dari pertemuan ini gitu ya. Nah, saya khawatir ada kekhawatiran gitu. Saya khawatir ada kekhawatiran di Pak Jokowi pasca Pilpres ini terjadi selesai gitu. Kekhawatiran macam apa? Karena kelihatan ya PDI ini akan mengambil
apa yang saya istilahkan sebagai oposisi keras. Ya, pasca Pilpres ini selesai. Ya. Dan itu tentu tidak nyaman bagi pemerintahan Pak Jokowi. Tunggu dulu. Di tengah ya mulai juga muncul berbagai gerakan-gerakan lain. Misalnya gerakan mahasiswa yang mulai makin membesar. Ini maksudnya oposisi untuk masa jabatan yang tersisa ini. Yang tersisa. Iya. Ya. Nah, jadi ada gerakan mahasiswa yang kelihatan makin membesar, yang pada dasarnya itu sambil makan boleh tuh? ya boleh. Yang pada dasarnya itu memberi pesan bahwa gerakan ini adalah gerakan anti dinasti politik. Yang itu dilihat ada pada Pak Jokowi kan gitu. Ada kepuasan publik yang stagnan bahkan punya kecenderungan menurun. Nah, maksud saya Pak Jokowi ini pasca Pilpres akan mendapat 3 ganjalan sekaligus. Ganjalan dari elit politik yang mungkin dipimpin oleh PDI dalam konteks oposisi. Yang kedua, ganjalan mahasiswa yang mulai marak dengan gerakan-gerakan anti korupsi. Dan ganjalan dari rakyat, dari masyarakat umum yang mulai tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Anda bisa bayangkan kesulitan apa yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi. Intensitas gerakan perlawanan sudah mulai Makin membesar. Dan 3 sektor rakyat, sektor mahasiswa, dan elit politik. Ya. Nah, mungkin karena itulah Pak Jokowi menjajaki sejak dari awal, misalnya ya agar katakanlah misalnya agar Meredam agar misalnya kemarahan. jangan sampai oposisinya mungkin bagaimana. Agar tidak membesar. Itu dugaan saya sih. Ini dugaan yang pertama ini agak positif juga ini. Ya, kalau Bung Jojo gimana? Nah, dia ada 2. Tadi yang pertama baru. Selesaikan dulu yang kedua. Sudah 2. Yang pertama ini kekuatan. Ini Bapak fokus di soto jadi nggak dengar yang kedua. Ya, lanjut. Ya, ini Udah Bung Jojo lapar gimana, ini Jojo? diskusi terus. Kalau gimana? Bung Rey bilang soal bagaimana kemudian PDI Perjuangan dipandang sebagai oposisi, yang kemudian itu akan menyatu dengan gerakan di luar elit ya, mahasiswa, kemudian elemen-elemen masyarakat yang lain. Kalau PDIP, aku pikir PDIP ada baiknya juga kembali ke DNA-nya ya. Di DNA PDIP kan oposisi ya. Jadi karena itu Setelah 10 tahun berkuasa bukan lagi dong, Jo. Enggak, tapi DNA itu aku pikir tidak hilang begitu saja. Ya. DNA-nya masih muncul nggak gitu ya di PDI Perjuangan. Kemudian ada satu lagi bahwa dari kabar burung itu kan juga terdengar bahwa Jokowi minta dimediasi untuk ketemu dengan Megawati. Ya artinya bahwa memang relasinya bermasalah karena itu butuh mediator kan. Untuk itu penegasan saja bahwa memang konfliknya semakin menajam sehingga butuh mediator ya. Nah, kemudian hal yang lain aku melihat bahwa rupanya Ini Jo, lagi ironi juga itu ya, karena dulu kan nggak perlu pakai mediator, langsung datang-datang aja. Iya, karena itu semacam ada sayembara ya dari Jokowi, siapa yang bisa memediasi akan jadi Menko kan, semacam itu nanti. Nah, kemudian hal lainnya, aku melihat bahwa itu artinya juga Jokowi mulai sadar nih bahwa dia tidak cukup powerful untuk mengendalikan situasi. Ya, karena itu maka dia butuh ketemu dengan sumber power yang lain. Ya, untuk bernegosiasi. Masih belum cukup dengan koalisi yang cukup besar nih saat ini. Ya, ini kan indikator bahwa dia mulai nggak pede ya, dengan bahwa dia nggak lagi powerful. Nggak, tapi itu ada benarnya, Bas, karena Gimana? seorang pemimpin itu kalau dia bisa kuasai semua kekuatan atau dia bisa kendalikan, itu lebih bagus. Jadi makin sedikit yang mengancam. Variabel ancamannya Ya, berkurang. makin sedikit yang mengancam, makin baik. Itu ada benarnya. Ada yang menarik tadi yang Jojo singgung dan Bung Rey singgung. Kalau memang muncul inisiatif untuk ketemu Ibu Mega, apalagi kalau berkali-kali.
dari Pak Jokowi, maka ini juga tanda bahwa Pak Jokowi mulai sadar ini. Ya. Atas apa? Pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dan Perjuangan Ya. itu sudah semakin dalam, dan kalau Ya, ini dia mulai tidak- sadar bahwa dia Ya. tidak bisa mengendalikan situasi. dan kalau ini tidak segera diperbaiki, maka ini menjadi tantangan yang sangat berat, baik pada saat Pak Jokowi masih menjabat sampai di tanggal 20 Oktober nanti, ya maupun pasca itu. Jangan lupa, even Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya, kalau anaknya jadi, maka bukan tidak mungkin perjalanan untuk ke depan juga itu sangat berat. Itu asumsi pertama ya. Akan banyak turbulensi. Nah, lalu asumsi yang kedua, bisa juga ini sinyal gitu ya, sinyal bahwa ini butuh dukungan ini dalam pertarungan Pilpres 2024. Dia mau mengatakan ini 02 ini nggak bisa menang satu putaran, maka di putaran kedua kalau nomor 3 nggak masuk, maka koalisilah. Kan tadi. 01 kan? Ya, bahkan bukan begitu, Bas. Cara bacanya juga, bahkan mereka kan ingin satu putaran. Untuk satu putaran itu kayaknya kan mandek, agak stagnan nih sekarang, di angka 45-46%. Ya. Dan kesulitan untuk meningkatkan kembali kelihatan sekarang ini karena indikator-indikator yang dijadikan sebagai bahan kampanye kemarin itu relatif nggak terlalu memikat lagi. Misalnya goyang gemoy, ya, makan siang gratis, susu gratis, macam-macam itu kelihatan mulai nggak memikat publik lagi gitu. Sementara 01 dengan 03 dengan akselerasinya terus-menerus ya meningkatkan elektabilitas yang lumayan gitu. Nah, tapi keinginan untuk melakukan satu putaran itu tetap ada. Nah, oleh karena itulah ya mereka menjajakinya dengan 03 ini. Ya. Tentu dalam bayangan mereka 03 seolah-olah nggak akan lolos gitu loh, Bas. Ya. Jadi itu yang menurut saya membuat satu segi 03 mungkin merasa agak kalau begini caranya. Iya, agak kok Anda sudah mengandaikan saya gitu. Kepedean gitu. Iya gitu. Nah, tapi bisa juga sebaliknya. Ini saya mau ini nih. Saya mau ini dari tanggapan Bung Jerry. Lo jangan terlalu semangat makan juga. Ya kan? Ya kan? Ini kita baru mau lo ini, lo udah mau habis aja. Ini lo lapar banget ya. Gini. Dan enak. Aku pengen tanggapanmu. Karena bisa juga ini sinyal bahwa ada ketakutan nomor 2 ini kalah. Ya, saya lebih setuju itu. Nah, ini gimana menurutmu? Ini menarik ini. Iya, Jadi tentu lo berpikir ini serius, yang- kita makan dulu deh. Lanjut. Yang tadi Ray bilang, Jojo bilang, itu ada benarnya. Tapi menurut saya, ini kan sedang pertarungan. Tadi sudah dibicarakan oleh Ray juga, dan ini memang fenomena yang umum terjadi ya. Kecenderungan untuk 2 putaran itu makin kuat. Jadi satu putaran yang tadi dibayangkan bisa, meskipun saya punya catatan dengan satu putaran itu ya, itu makin nggak mungkin 2 putaran. Nah, karena itu begini, selama ini kan menurutku ya, Jokowi itu memainkan dengan baik posisinya sebagai korban. Sebetulnya juga dalam relasi dengan Jokowi, dalam relasi dengan PDIP selama 10 tahun. Nah, karena itu mungkin kita perlu cek juga ya, siapa sih sebetulnya yang apakah memang niat untuk bertemu itu ada secara sungguh-sungguh, atau memang ini ada yang meniupkan ya untuk mendapatkan respon dari PDIP dan Mega khususnya, Bu Mega khususnya ya. Karena gini, kan menurut saya ini kan posisi
Mega ini ada dalam situasi yang sulit juga. Jadi ini seolah-olah maju kena mundur kena. Karena kalau tidak disambut ini, nanti ya pihaknya Jokowi akan memainkan diri sebagai victim lagi. Kepentingannya apa? Ya kepentingannya untuk 14 Februari dan Juni. Itu kan kalau lihat sekarang ini kan popularitas atau bukan popularitas ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu menurun terus. Dan itu berjalan seiring dengan tingkat penurunan elektabilitas Prabowo Gibran. Gitu ya, yang kemudian nggak bisa nggak bisa 1 putaran, harus 2 putaran. Itu jadi momen ini mau dimainkan. Kalau dia diterima, ada keuntungan bagi Jokowi. Karena nanti publik akan bilang, gitu ya. Publik akan bilang, ya itu kan, itu Mega PDIP terima lagi. Ya, tapi kalau nggak diterima, Bas, publik akan bilang juga, akan dimainkan juga. Ini kan orang sudah mau datang baik-baik, bertemu, untuk bercakap-cakap, entah apa yang diomongin, bahkan mungkin juga tidak perlu ada percakapan, yang penting bertemu, tetapi pihak sana nggak mau, gitu loh, pihak sana nggak mau. Jadi ini memang menurut saya jadi bola panas bagi Mega dan PDIP. Dan kita tahu sejak dulu ya, cara Jokowi berpolitik itu memang begitu, gitu, memang begitu. Gitu. Jadi saya melihat kepentingannya ya seperti tadi itu dia memainkan diri sebagai korban. Termasuk kan begini, Bas. Ya terlepas kita setuju atau enggak ya, sebutan petugas partai itu dibuat menyakitkan dalam konteks opini publik, gitu loh. Dan Jokowi dapat keuntungan di situ karena dalam relasi dengan Mega dan PDIP, publik selalu melihat Jokowi yang hebat, yang benar, gitu. Kok dideklarasikan sebagai iya. Kan? Nah, padahal di internal PDIP itu istilah yang biasa. Ya, bahkan Megawati pun menyebut dirinya sebagai petugas partai. Ya, gitu loh. Gitu. Jadi ya memang mungkin agak sedikit kebablasan sedikit lah dalam tanda petik ya, menggunakan istilah petugas untuk seorang yang sudah menjadi presiden. Tapi kan ya bagi partai itu biasa. Itu bagi partai itu biasa. Tapi yang mau saya katakan begini, dengan itu sebetulnya kan Jokowi mendapatkan keuntungan. Gitu dalam relasi dengan PDIP dan Mega, sehingga kita masih lihat sekarang orang mengagung-agungkan Jokowi, publik mengagungkan Jokowi, bahkan ketika minta 3 periode, minta perpanjangan masa jabatan, orang masih mengatakan wah, oke aja itu. Ya. Yang salah adalah Mega dan PDIP, itu kan begitu. Itu jadi, nah kita kembali ke yang ini ya, bahwa bagi saya ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan politik dalam kontestasi pemilu sekarang, khusus untuk pasangan yang didukung oleh Jokowi. Itu dan ini kan seperti tadi sampai Jojo bilang ya, sebelumnya Gerindra juga sudah pernah mewacanakan untuk bertemu dengan PDIP, seolah-olah sulit bertemu dengan PDIP gitu. Jadi ini bagian dari strategi, bagi saya ini bagian dari strategi politik dalam rangka memenangkan pemilu 2024 ini. Gitu. Jadi saya nggak mau jauh-jauh berpikir seperti Raya, itu ada benarnya, nggak ada salahnya. Gitu ya, masih ada sekitar 4-5 bulan ya setelah pemilu itu Jokowi memerintah sampai 20 Oktober tadi. Jadi dia juga butuh stabilitas. Kalau partai pemenang pemilu seperti PDIP itu menjalankan fungsi oposisi, dia nggak nyaman juga. Dia masih butuh Agustus itu upacara di IKN. Kan itu yang dia declare sejak berapa tahun lalu. Gitu ya. Jadi yang begitu-begitu memang bisa rencana seperti ini bisa terganggu kalau partai seperti PDIP yang memenangkan pemilu itu punya suara paling tinggi di parlemen,
itu melakukan fungsi oposisi, gitu kan rencananya begitu bulan Juni atau apa itu, ada yang bilang bulan Juni presiden sudah tinggal di IKN, gitu ya, karena mempersiapkan Juni, Juli, Agustus itu sudah upacara 17 Agustusan itu di IKN. Nah ini kalau nggak didukung oleh parlemen kan bisa kacau balau ini. Itu bisa kacau balau. Karena selama ini IKN itu kan sudah paduan suara, semua setuju. Gitu ya. Yang oposisi itu ya PKS, Demokrat. Tapi ya oposisi di parlemen dianggap hampir tidak ada karena terlalu kecil nih. Tapi kalau tiba-tiba PDIP menjadi oposisi, saya kira saya setuju pikirannya Ray juga, tapi kepentingan pertama itu adalah kepentingan dalam rangka memenangkan calon yang didukung presiden. Apa bahayanya kalau PDIP menjadi oposisi? Nah itu Nah, gini, saya baca data dulu. Saya baca data untuk ini soal itu ya, apa yang dijelaskan Bung. Ini lo mau baca sama, data apa? Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Bung Ray tadi soal kekhawatiran Pak Jokowi di sisa waktunya itu bisa dihadang oleh kekuatan di luar koalisi yang ada sekarang ini. Ya, berkolaborasi. Ya, karena itu saya baca datanya. Jadi kalau saat ini itu koalisi 02 Ya. itu kan terdiri dari Golkar 85 suara, Gerindra 78 suara, Demokrat 54 suara, 54 kursi, bukan suara ya. Lalu kemudian PAN 44 kursi. Jadi totalnya 261 kursi. Itu koalisi yang pendukung Prabowo lah. Pendukung Prabowo. Artinya ini juga identik dengan pendukung Jokowi saat ini. Sementara koalisi pendukung Anies itu Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, PKB 58 kursi, total 167. Kita lihat PDIP itu koalisinya Ganjar Mahfud, PDIP 126 kursi, P3 19 kursi. Artinya kalau dijumlahkan 147 ditambah 160 ini 167 itu menjadi 314 kursi. Artinya? Jadi ini mayoritas. Kalau ini kita ngomong soal politik parlemen untuk sisa masa waktu. Jadi koalisi Jokowi ini menjadi koalisi minoritas di DPR. Maka kalau bicara soal tantangan terhadap Pak Jokowi, itu memang serius di DPR. Apakah dengan begitu artinya pemakzulan menjadi relevan? Nah, ini bukan soal pemajulan. Tadi ngomong soal tadi kekuatan oposisi itu bergerak sampai di bulan Itu nggak harus dimaknai kayak arah pemakzulan. Oke. Termasuk di dalamnya misalnya pembiayaan IKN bagaimana setelah ini. Kemudian banyak lagi lah. Banyak kebijakan yang strategis kan. Apakah itu akan diikuti oleh apa yang kita sebut sebagai oposisinya atau tidak? Ya. Kalau selama ini kan mulus-mulus saja. Pak Jokowi minta undang-undang Omnibus Law, oke. Undang-undang Minerba, oke. IKN harus kita dirikan 2024, oke. Ya. Tapi dengan situasi yang seperti sekarang, orang nggak bisa oke-oke aja apa yang mau diinginkan oleh Pak Jokowi, dan itu akan menghambat banyak kemungkinan program-program Pak Jokowi yang dapat berimbas terhadap tingkat kepuasan itu tadi. Sekarang aja dengan semua program-program Pak Jokowi
itu tingkat kepuasan belum mandek nih program, tapi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sudah menurun, stagnan. Apalagi nanti banyak program-program ini yang itu tadi ya stagnan, mandek, ya, karena apa namanya itu ya apa namanya tuh ditolak ya. Ini mulai muncul juga sebetulnya banyak banyak kejanggalan, misalnya gini, food estate itu yang dulu dibangga-banggakan, kan ada temuan teman-teman pegiat lingkungan itu, food estate yang lahannya ribuan hektar itu di Kalimantan ternyata pakai polybag, bos. Yang halal begitu ya. Tapi gini, saya setuju tuh, salah satu yang memang membuat bisa menjadi soal itu adalah ini IKN ini kan yang jadi juga polemik ya. Dia sulit mendapatkan investor. Dan kalau ingin mendapatkan investor itu salah satu soalnya itu adalah soal stabilitas. Nah, kalau ada oposisi yang menang dalam pemilu, ini mah akan gonjang-ganjing dan itu tidak menguntungkan proyek atau program-program unggulan Jokowi dan mungkin bukan mungkin ya, dan tentunya IKN sendiri. IKN itu butuh dukungan yang mayoritas gitu ya. Lalu tidak ada polemik. Kalau ada polemik itu repot tuh. Nah, ini saya kembali lagi ke kabar burung tadi, Jojo, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi berkali-kali, atau beberapa kali lah, bukan berkali, beberapa kali pengen ketemu Ibu Mega. Tadi Bung Rey sudah jelaskan soal oposisi. Lalu kemudian ada kekhawatiran. Ini tadi ngomong sebelum masa berakhir. Lalu kemudian ada juga kemungkinan kekhawatiran, jangan pede nih, meskipun hasil survei sekarang nomor 1, di putaran kedua bisa berubah. Betul. Begitu. Nah, bagaimana? Itu yang kalau saya tadi udah saya bahas, Mas. Itu udah akan ke sana dengan sendirinya. Mereka berharap suara 03 ini akan ke mereka. Tapi mereka belum mikir ke putaran keduanya. Mereka mikirnya di putaran pertama ini, nggak usah pakai putaran kedua deh. Kalau bisa putaran pertama kerjasama, kenapa nggak kerjasama? Kira-kira begitu loh. Nah, tentu di putaran keduanya juga begitu. Kenapa mereka mengejar 03 itu? Karena tapi bagaimana caranya bekerja sama sebelum? Iya, gimana itu? Tadi itu mau kutanya juga. Tunggu dulu. Kenapa mereka ngejar 03 ini? Sebab 03 dengan 01 ini kan sekarang sedang menjadikan isu untuk penyatuan. Nah, kira-kira gitu. Jadi, kalau mereka terlambat untuk mengantisipasi, siapa kira-kira yang ajak Jadi untuk memblok penyatuan antara itu 1 dan 3. Itu. Nah, sehingga kalau 1 dan 3 bersatu loh, belum tentu 02 ini menang karena elektabilitasnya yang tertahan gitu. Dan biasanya elektabilitas yang tertahan itu akan tertahan. Mandek di situ dan kelihatan nggak ada kecenderungan untuk naik gitu. Nah, oleh karena itulah harus kita dahului nih komunikasinya gitu. Yang dengan 02-nya gitu. Itu satu. Kalau mau kita bicara lebih panjang lagi ya, lebih dari sekedar elektoral ataupun masa jabatan Pak Jokowi menurut saya tetap sangat membutuhkan PDI Perjuangan, Bas. Untuk jangka panjang karir politik keluarganya. Gitu. Nah, sekarang misalnya 2029 ya, kita bicara ke sana lah ya. Entah siapa nanti dari anak dan menantunya akan naik, mereka mau pakai apa? Gitu. Ada PSI. Kenapa? Memusarkan PSI katanya. Gitu. Kesulitan di situ. Nah, sebetulnya kan memang salah satu yang memungkinkan mereka untuk tetap bisa berkiprah di dunia politik ini, ya memang butuh partai politik besar. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Gerindra akan memasukkan Gibran misalnya atau Bobi menjadi circle mereka? Kan sejauh ini kelihatan mereka nggak terbuka untuk itu. Golkar, Gibran, Golkar. Kan Gerindra sampai sekarang belum pernah mewacanakan untuk menawarkan
struktur. Gibran itu menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Golkar pernah mewacanakan dahulu, tapi entah tiba-tiba jadi hilang. Itu bacaan saya. Mungkin di Golkarnya juga ada suasana yang tanda kutip mungkin nggak terlalu terbuka ya dengan kehadiran Gibran gitu. Kalau terpilih dari wakil presiden, nah baru. Baru dia punya posisi tawar. Kayak dulu JK itu ya. Ya. Saya bahkan nggak terlalu yakin. Meskipun Nggak terlalu yakin saya karena jangankan Gibran gitu ya, orang kayak Pak Erlangga saja pun gitu ya kesulitan loh diterima oleh Golkar secara umum kan Golkar itu nggak mudah di Golkar tuh. Dan yang kedua di Golkar itu saya kira nggak ada juga cerita orang yang baru datang lalu menguasai partai gitu loh. Coba cek kembali, semuanya adalah kader Golkar lama yang bertaruh dari bawah gitu. bukan tiba-tiba. Oke, kita kembali lagi ke Itu ini. pola itu hanya bisa terjadi di partai 0,2%, 0,3% ya gitu. Saya kembali lagi. Sebetulnya kalau mendengar penjelasan Bung Rey ini kan yang paling berkepentingan dengan PDIP itu Pak Jokowi. Ya kan? Nah, pertanyaannya begini. Dengan atau gimana menurut Bung Jojo dengan Kok tanya ke Bung Jojo orang yang Saya mau juga gini. sana kok. Ternyata Siapa yang mau mulai? ternyata ini kan dikonfirmasi oleh teman-teman media ya kan. Teman-temannya Pak Hasto, siapa? Teman-teman media. Oke. Oke, Pak Hasto. Aha. Ditanya, Pak Hasto benar nggak informasi yang Ya. menyebut bahwa Pak Jokowi membuka komunikasi dengan Ibu Mega itu. Ya. Pak Jawa jawab dengan dua. Pertama adalah informasi permintaan itu nggak pernah datang secara langsung dari Pak Jokowi. Itu, tapi beliau sendiri hanya tahu dari wartawan. Kabar burung berarti. Nah justru dipertanyakan oleh Pak Hasto, kenapa justru diberitakan kepada wartawan, tapi kepada kita langsung tidak, gitu loh kira-kira tuh. Nah yang kedua, beliau menyebutkan posisi Ibu Mega. Ibu Mega itu selalu terbuka berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, jadi oleh karena itu dalam perihal soal komunikasi ya silakan saja berkomunikasi, tapi jangan melalui orang, langsung aja telepon kan kira-kira gitu. Nah yang ketiga sambil melucu Pak Hasto mengatakan kalau penting nanti Pak Jokowi datang bersama Ibu Sri Mulyani ya kan Pak Basuki sama Pak Ahok katanya beliau. Tapi saya kira itu poin bercandanya. Ya, itu kan orang-orang yang di Artinya, saya kembali ke apa yang kau sebutkan tadi tuh, Jeff. Kau kan mengatakan jangan-jangan tanda kutip ini jebakan juga kan? Ya. Nah, jebakan Batman. ya, jadi kayaknya memang PDI di satu segi membaca itu. Makanya kan mereka menjawabnya dengan santai. Ya kalau mau berkomunikasi ya telepon langsung gitu loh kira-kira atau datang aja langsung gitu. Jadi seolah-olah jangan sampai kemudian pertemuan ini di belakang meja yang justru tidak menguntungkan mereka gitu loh kan. Betul. berbeda antara panggung depan dengan Panggung belakang Iya. seperti biasa kejadian kan. Kita tolak hasil TWK staf KPK jadi ya kan, kita tolak revisi undang-undang KPK jadi, anak saya belum cukup umur jadi. Saya ke ini loh, saya ke Bung Kita harus Jojo membaca dulu. sebaliknya. Ya, saya tanya ke Bung Jojo dulu. Kacau kali. Menurut Bung Jojo, nanti Bung Jerry juga bisa lengkapi. Menurut Bung Jojo, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, itu PDIP dan Ibu Mega terluka nggak? Yang mana ini? Terapa? Yang Terluka. Ya, ini yang minta bertemu kok terus. bukan. Ini pertanyaannya lain. Oh. Karena Kita ini masih- nyambung dengan masih- nanti bertemu atau Kita tidak. masih Iya. ada hubungannya. Ini nyeletuk yang begini ini yang kadang-kadang. Nah, ya nanti dia nggak Ya, ada jadi hubungannya. saya nyambung dulu. Nanti ya. baru Om Jerry lengkapi. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Ibu Mega dan terhadap PDIP, menurut Bung Jojo itu terlukai nggak?
Ya jelas, ini lukanya belum kering ya. Jadi karena luka belum kering, jangan lagi ditambahin dengan manuver-manuver Jokowi yang seperti ini gitu. Lebih konkret. Oke. Ya. Ini kan artinya kalau terluka, Aha. apa mungkin Jokowi dan Ibu Mega dan PDIP itu mau menerima kedatangan Pak Jokowi? Begitu Ya, Bang oke. Masu. Ini Bercabang, kata Sabar. Obrolan itu pelan-pelan. kata luka itu tendensinya kan personal. Nah, tetapi dalam politik kan tidak boleh personal. Artinya begini, bahwa komunikasi dengan siapapun, ya, bahkan dengan pihak lawan pun itu harus tetap dijalin. Tetapi tentu saja dengan tidak bermain-main manuver seperti manuvernya Jokowi yang sekarang. Kalaupun toh mau berkomunikasi nanti saja setelah pemilu menurutku ya, Megawati dan PDI Perjuangan ya. Bukan saran, pertanyaan saya tadi, kan tadi sudah dikonfirmasi bahwa apa yang dilakukan itu membuat luka yang dalam, baik terhadap Ibu Mega maupun terhadap PDIP. Nah pertanyaannya dengan begitu, dengan permohonan untuk ketemu tadi, menurut Bung Jojo diterima nggak? Ya enggak lah pasti ya, terutama di panggung depan ya, di panggung depan. Tapi apa yang mau dinegosiasikan? Pertanyaannya kan itu, ya oleh Jokowi. Ya. Aku membacanya sebaliknya loh, Mas. Dengan Apa yang tergantung negosiasi yang ditawarkan. Enggak, aku melihatnya Jokowi sebaliknya, aja. Mas. Dengan jawabannya Pak Hasto itu, mereka justru sekarang menikmati yang beginian gitu loh. Ya kan? Karena mereka udah paham nih cara-cara Pak Jokowi kan. Ya. Kan? Udah Jadi, tahu. Udah tahu nih. Orang ini tulus apa enggak, Ya. ikhlas apa enggak, ya kan? Jadi kelihatan dengan jawaban Pak Hasto itu, mereka udah mulai menikmatinya kan, mereka Ya. udah mulai belajar. Dari Gibran yang tiba-tiba dicalonkan tapi nggak nyerahin KTA, nggak mau mengatakan mundur, Ya. minta supaya kelihatan dia yang dimundurkan. Akhirnya PDI yang kena bully. Tapi tentu ya kan? saja PDI tidak akan dengan vulgar mengatakan tidak, pasti akan diayun juga kan, Itu yang seperti saya sekarang. sebutkan tadi, Jo. Sekarang PDI itu udah tahu caranya, makanya mereka sekarang justru happy dengan ini gitu loh, Pak. Ngayun aja. Nah, mereka udah mulai memplementasikannya. Jadi Pak Hasto mau mengatakan ya kalau mau datang aja kok pakai suruh-suruh orang nanya-nanya kan gitu. Suruh-suruh wartawan ini coba tanya dulu ke Hasto ini bisa nggak kita ketemu kan. Seolah-olah begitu ya. Jadi ya udah datang aja, bukannya selama ini memang sudah begitu. Kalau mau datang Artinya kan Jer, dengan isu seolah-olah Pak Jokowi mau ketemu Ibu Mega, lalu kalau Ibu Mega mengatakan saya tidak, kan efek negatif. Gitu ya. Makanya diayun. Makanya mereka mengatakan, oh enggak, Ibu Mega sih terbuka aja. Tapi berani nggak Pak Jokowi datang? Gitu. Oke, kalau begitu ini menarik sekali. Nanti kita tunggu ujungnya. Akan seperti apa nih permainan ini ya. Jadi kita lanjut makan dulu. Kita sampai kini lagi untuk obrolan berikut. Kita menunggu apakah Pak Jokowi akan Beneran datang atau enggak? Akan datang. Serius apa enggak? Dan PDIP akan terima Ibu Mega atau akan terima atau tidak kan masih Datang dulu, datang Iya, datang soal terima datang ya. Serius enggak datang itu dulu. Iya. Jadi lanjutkanlah makanannya. Masih ada. Jadi ya. Siap. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan makannya dulu ya. Berobrolannya kita lanjutkan ke momen berikutnya.